Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, alhamdulillah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa lagi di hari apa ya sekarang? Hari Selasa. Siapa yang tahu sekarang tanggal berapa? 15 Februari. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Dipimpin oleh siswa yang join pertama kali di Google Meet. Ada Mbak Diklata. Silahkan Mbak Diklata. Siap Bu Guru. Ayo teman-teman berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Diklata sudah mau memimpin doa hari ini. Sama-sama Bu. Ya, apakah teman-teman semuanya sudah join di Gmail ini? Sudah Bu. Ada yang belum join? Sudah, kalau sudah, anak-anak sekarang mengisi presensi yang Ibu sudah sharekan linknya di kolom chat ya. 1 menit saja. Sudah? Sudah Bu. Sudah Bu Guru. Sudah. Sekarang, kalau sudah, Ibu akan membacakan aturan pembelajaran daring bersama Bu Eka. Ada 4 aturan dari Bu Eka. Yang pertama, anak-anak harus selalu on kamera. Tidak boleh ada yang off kamera. Yang kedua, harus mematikan speaker atau di-mute kecuali mau mengajukan pertanyaan, mau menjawab pertanyaan, mau menanggapi teman, dan mau meminta izin kepada Bu Guru. Yang ketiga, tidak boleh sambil makan atau sambil tiduran. Dan yang terakhir, boleh minum dan boleh ke kamar mandi dengan syarat harus minta izin terlebih dahulu kepada Bu Guru. Fahim tuh? Fahim, nah bagus. Kemarin kan anak-anak belajarnya di sekolah ya. Waktu berangkat sekolah, siapa yang berangkatnya diantar menggunakan motor? Saya Bu. Siapa yang diantarnya menggunakan mobil? Hujan pakai mobil. Begitu. Ada yang pernah jalan kaki ke sekolahan? Saya Bu jalan kaki. Bagus Mbak Aziza tuh. Kalau jalan kaki lebih sehat dan lebih hemat. Ada yang bersepeda ke sekolahan? Saya Bu. Iya, ada Mbak Isna ini suka bersepeda. Jadi setiap anak-anak itu memiliki kegemaran kendaraan yang berbeda-beda. Apa hubungannya dengan materi hari ini? Kita akan belajar tentang tema 7, subtema 4, pembelajaran ke-5 tentang teknologi transportasi. Tujuannya, nanti anak-anak bisa merangkum isi teks informasi tentang perkembangan teknologi transportasi, dapat mengumpulkan informasi tentang keragaman kesukaan alat transportasi teman-temannya, dapat menganalisis bagaimana cara menghadapi keragaman tersebut, kemudian yang terakhir dapat mengukur keliling bangun datar. Untuk menambah semangat hari ini, marilah kita menyanyikan sebuah lagu. Dengar ya? Dengar Bu. Pada hari Minggu turun air kota, naik jalan istimewa ku duduk di muka, duduk di samping tak kesir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, suara sepatu kuda. Dari lagu Naik Delman, Ibu mau tanya, kendaraan apa yang dinaiki tadi ya? Delman Bu. Nah, betul sekali Delman. Ada yang pernah melihat Delman atau menaiki Delman? Saya pernah Bu Guru. Wah, biasanya di manakah kalian bisa menemukan atau menaiki Delman? Di tempat wisata Bu.
Nah, sekarang perhatikan lagi layar berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar apa ya ini? Gambar kemacetan, Bu. Macet. Siapa yang pernah lihat keadaan seperti ini? Saya pernah, Bu Guru, macet. Macet. Biasanya macet itu sering terjadi di mana? Di desa atau di kota? Di kota, Bu. Di kota. Kota, Bu. Biasanya kalau kita pergi ke kota pasti sering sekali menjumpai keadaan seperti ini. Ada yang tahu kira-kira apa sih penyebabnya macet ya? Karena kendaraannya banyak sekali, Bu. Betul sekali, kendaraannya banyak sekali. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Kendaraan apa yang paling banyak digambar ya? Motor. Selain motor ada kendaraan apa lagi digambar? Mobil, Bu. Mobil. Kemudian? Bis, Bu. Bis. Nah, kira-kira ada yang tahu kemacetan itu bisa dikurangi atau tidak? Bisa, Bu. Bisa, Bu Guru. Bisa, Bu. Dengan cara? Pakai kendaraan ada yang plat nomor ganjil genap, Bu. betul, menggunakan kendaraan umum. Jadi, kalau sudah banyak orang yang menggunakan kendaraan umum, otomatis kemacetan itu dapat dikurangi meskipun hanya sedikit. Dan setelah mengamati gambar tersebut, marilah kita diskusikan LKPD yang telah dibagikan oleh Bu Guru ya. Karena sekarang anak-anak berada di rumah masing-masing, jadi LKPD yang seharusnya dikerjakan bersama teman-teman di sekarang dikerjakan di rumah dengan cara didiskusikan bersama orang tua atau yang mendampingi anak-anak belajar. Fahim tuh? Fahim, nah. Nah, jadi sekarang anak-anak tugasnya mengerjakan LKPD yang pertama yang sudah Ibu share linknya di kolom chat. Sudah ada ya? Ya, Bu. Baik, Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang. Baik, kalau sudah selesai, sekarang siapa yang berani pertama membacakan hasil pekerjaannya? Saya, Bu. Siap, Mbak Nurul ya? Iya, Bu. Ya, sebelum membacakan, petunjuknya dibacakan dengan jelas terlebih dahulu. Siap? Siap. Silahkan dimulai. Bu. Tuliskan pokok informasi yang kalian dapatkan dari setiap paragraf di atas pada kotak yang sesuai di bawah ini. Alat transportasi pribadi adalah alat transportasi yang digunakan untuk diri sendiri. Contohnya sepeda motor, dan mobil. Kalau untuk yang kedua, alat transportasi umum yaitu alat transportasi yang dipakai bersama-sama. Contohnya angkutan, bus kota, kemudian kereta, seperti itu, Bu. Yang ketiga, alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Kemudian paragraf keempat. Kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Bagus. Apakah ada pendapat lain dari teman-teman? Sama, Bu. Nah, kemudian dari pokok informasi yang sudah dibacakan Mbak Nurul bisa disusun menjadi sebuah rangkuman yang tersusun menjadi satu paragraf. Siapa yang berani menyusun pokok informasi tersebut? Saya, Bu. Mbak April, silahkan Mbak April dibacakan rangkuman dari Mbak April. Susunlah pokok informasi yang sudah kamu tulis ke dalam sebuah paragraf dan pada kolom di bawah ini. Rangkumannya, pergi dengan alat transportasi. Alat transportasi pribadi adalah alat transportasi yang digunakan untuk diri sendiri. Contohnya sepeda motor, dan mobil. Alat transportasi umum yaitu alat transportasi yang dipakai bersama-sama. Contohnya angkutan kota, bus, dan kereta. Alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan.
kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Sekarang berikan tepuk salut untuk Mbak Nurul dan Mbak April yang sudah berani mempresentasikan jawabannya. Tepuk salut. Jempol. Salut gitu lah. Ya, sip. Kemudian selanjutnya ada yang mau membacakan? Saya, Bu. Duh, ada dua. Tadi yang pertama dulu siapa? Mbak Rizky Aul ya? Ya, Bu. Ya, silahkan dibacakan. Baik, Bu. Berilah tanda centang pada gambar yang benar. Di bawah ini, manakah yang termasuk alat transportasi pribadi? Yang benar yang motor, Bu. Betul teman-teman. Motor itu kendaraan pribadi. Betul, Ya, Bu, benar. Bagus, good job untuk Mbak Nurul. Selanjutnya dibaca lagi Mbak Aul. Mohon maaf tadi untuk Mbak Aul bukan Mbak Nurul. Dibaca percakapannya Mbak Aul. Baik, Bu. Setiap orang menggunakan alat transportasi yang disukainya. Alat transportasi kesukaan orang berbeda-beda. Apa alat transportasi kesukaan temanmu? Yuk tanyakan kepada teman-teman sekelompokmu. Iya, betul tidak? Setiap orang itu memiliki kesukaan alat transportasi yang berbeda-beda. Betul, Bu. Sekarang Ibu tunjuk Mbak Dewi. Silahkan untuk mengawalinya dengan membacakan apa yang ada di kotak biru ini. Tuliskan contoh pertanyaan yang akan kamu ajukan kepada temanmu untuk mengetahui alat transportasi kegemarannya di bawah ini. Halo April, apa alat transportasi kesukaanmu? Mbak April boleh menjawab. Nanti Ibu bantu menuliskan di tabel yang ada di LKPD. Iya, Ibu. Alat transportasi yang saya sukai yaitu motor. Alasannya karena lebih praktis dan hemat. Halo, Tata, apa alat transportasi kesukaanmu? Alat transportasi kesukaanku mobil. Alasannya tidak kepanasan dan tidak kehujanan, Bu. Halo Dewi, apa alat transportasi kesukaanmu? Saya suka sepeda karena lebih cepat dan praktis. Halo Nurul, apa alat transportasi yang kamu sukai? Aku suka pesawat karena bisa cepat dan bisa untuk mencapai tujuan yang jauh, Bu. Ini anak-anak kok jawabnya telat terus dan lemas. Kenapa? Sudah makan atau belum? Sudah, Bu. Oke, coba sekarang tepuk semangat dulu biar anak-anak lebih semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, lebih semangat atau makin loyo? Jadi semangat, Bu. Oke, sip. Bagaimana hasil tanya jawab dengan teman sekelasmu? Apakah ditemukan perbedaan pada Tidak semua, Bu. Iya beda, berarti drag pilihan jawaban yang sesuai. Berarti jawabannya ya atau tidak. Ya. Nah, di bawah ini ada ilustrasi. Mbak Dewi silahkan dibacakan dengan lantang agar teman-teman yang lain ikut memperhatikan. Silahkan Mbak Dewi. Baik Bu, pada hari Sabtu yang akan datang, kelas 3 akan mengadakan outing kelas di Wisata Alam Wanasuta. Tempat tersebut jaraknya cukup jauh dari sekolah. Maka dari itu, guru mengajak siswa kelas 3 untuk mendiskusikan alat transportasi yang akan dinaiki bersama. Ada yang memilih sepeda motor, mobil pribadi, truk, dan bus. Berdasarkan hasil diskusi yang diperoleh, sebagian besar siswa memilih bus sebagai alat transportasi yang akan dinaiki. Maka dari itu, guru memutuskan bus sebagai alat transportasi yang akan dinaiki bersama. Baik, kemudian selanjutnya Mbak Dewi. Bagaimana sikap kalian apabila alat transportasi yang dipilih bukanlah alat transportasi kesukaan kalian?
Tuliskan pendapatmu pada kolom di bawah ini. Siapa yang mau membacakan jawabannya? Tata, Bu. Oh, Mbak Diklata, silakan Mbak Diklata. Menurut saya, kita tetap harus menghargai, Bu. Menghargai alat transportasi yang dipilih. Tidak boleh ngambek, tidak boleh marah-marah, Bu. Betul. Kemudian kira-kira Mbak Diklata mengikuti kegiatannya atau tidak berangkat sekolah karena alat transportasinya tidak dipilih? Tetap ikut, Bu. Tetap ikut. Tetap ikutnya naik kendaraan yang dipilih atau berangkat sendiri dari rumah diantar orang tua? Lebih asik bareng-bareng, Bu. Betul, sip. Bagus sekali jawaban dari Mbak Diklata. Ada pendapat lain yang beda dengan Mbak Diklata? Mungkin Sama. ada yang tidak setuju? Setuju, Bu. Sama ya? Iya, berarti sikapnya sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Mbak Diklata. Bagus, berarti anak-anak itu sudah mempunyai jiwa toleransi dan bisa menghargai keputusan bersama. Ya, setelah itu dibaca soal di bawah ini dan pilihlah jawaban yang benar dengan cara mendrag salah satu jawaban ke kolom yang tersedia. Siapa yang berani lagi? Saya lagi. Saya, Bu. Yang Mbak Diklata dulu, nanti Mas Latif setelah Mbak Diklata ya Mas Latif. Baik, Bu. Silakan. Sekarang Mbak Jangan Diklata marah ya, Mas dibaca Latif. soalnya. Dibaca dulu soalnya. Ya. Bus yang akan membawa kelas 3 ke wisata alam Wanasuta sudah tiba di sekolah. Bus tersebut parkir di lapangan samping sekolah yang berbentuk persegi panjang dengan panjang 32 meter dan lebar 15 meter. Berapakah keliling lapangan tersebut? Kelilingnya berarti 32 ditambah 15 ditambah 32 ditambah 15. Jadinya 94, Bu. Aku dibantuin Mama. Lanjut. Siapa yang mau jawab tadi Mas Latif nomor 1 coba? Baik, Bu. Dibaca dulu apa langsung, Bu? Dibaca dong. Kaca spion bus berbentuk persegi panjang, lebarnya 14 cm dan panjangnya 20 cm. Berapakah keliling kaca spion bus? Nanti 14 Ibu bantu ditambah menulis. 14 12 ditambah 20, ditambah 20, terus lagi 14 lagi tambah 20 14 lagi. lagi ditambah 20 lagi. Berapa hasilnya Mas Latif? 68. 68. Betul teman-teman? Betul, Bu. Ya, Bu. Iya, ada yang mau membacakan nomor 2? Saya, Bu. Oke Mbak Nurul, silahkan dibacakan pertanyaannya terlebih dahulu. Bus memiliki beberapa jendela. Jendela bus berbentuk persegi panjang, lebar 12 cm dan panjang 25 cm. Jika keliling jendela ingin diberi karet pelindung, berapa panjang karet yang dibutuhkan? Panjang karet sama dengan keliling jendela. 12 ditambah 25 ditambah 12 ditambah 25. Hasilnya berapa? 74 ya, Bu? Betul, 74. Satuannya apa ya tadi di atas? Nih, ada pengecoh di sini. Sentimeter, Bu. Betul, sentimeter. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah benar jawaban Mbak Nurul? Sudah, Bu. Benar, Bu. Terakhir, nomor 3. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Silahkan Mbak Aul. Baik, Bu. Bu guru memberikan tisu kepada Anton untuk mengelap air minum yang tumpah. Tisu berbentuk persegi, setiap sisi panjangnya 13 cm. Berapa keliling tisu tersebut? Jawab, kelilingnya yaitu 13 cm ditambah 13 cm ditambah 13 cm ditambah 13 cm, Bu. Hasilnya berapa? 52, Bu.
52 satuannya Sentimeter. Sekarang anak-anak tinggal membuat bangun datar yang sesuai dengan ukuran yang ada di soal tadi dengan menggunakan sedotan plastik. Sudah menyiapkan sedotan plastik? Sudah, Bu. Ya, siapkan 4 biji untuk satu soal. Kemudian ada gunting dan ada penggaris. Sudah siap semua? Nah, sekarang screen-nya Ibu stop dulu, kemudian anak-anak pin layar yang ada mukanya Ibu Eka. Sudah? Ya. Yang pertama, tadi soalnya spion bus itu memiliki panjang berapa? Ada yang masih ingat? 21 cm. Jadi kita ambil 2 sedotan. Karena tadi sisi panjangnya ada 2, jadi ambil 2 sedotan. Kemudian caranya diukur sepanjang 21 cm. Coba ditunjukkan ke kamera, sudah sesuai ya, 21 cm. Kemudian ditandai dan dipotong menggunakan gunting. Nah, panjangnya 21, kemudian lebarnya tadi 15. Nah, seperti tadi caranya dengan mengukur sedotan plastik menggunakan penggaris sepanjang 15 cm. Coba ditunjukkan Mbak Nurul di kamera. Iya, sudah ya. Mbak Nurul juga sudah benar. Kemudian ditandai dan digunting lagi. Sudah ada 4 buah sisi, yang 2 sisi panjang, yang 2 sisi lebar. Kemudian dirangkai menggunakan sisa-sisa potongan tadi dengan cara seperti ini. Dibagi 2, kemudian dipotong bagian tengahnya. Kemudian dibelah menjadi 2 lagi. Buat seperti ini sebanyak 4, kemudian dirangkai tadi sisi-sisi yang tadi. Menjadi bentuk apa ini? Persegi panjang. Iya. Semuanya sudah bisa, nanti diselesaikan dan difotokan kemudian dikirim ke WAG. Alhamdulillah semuanya sudah selesai mendiskusikan LKPD dengan baik. Sekarang perhatikan video pembelajaran yang akan Ibu share untuk memperkuat materi anak-anak agar anak-anak lebih paham. Balon udara itu. Yang berdua ada di sini juga. Kalian pun bisa. Wah, sudah lama sekali ya, Prof. Iya, tentu saja. Nah, Bus termasuk alat transportasi darat kan, Prof? ya benar. Bus bahasa Inggrisnya bus. Apa teman-teman? Bus bahasa Inggrisnya bus. Kalian sudah mengenal berbagai macam alat transportasi kan? Iya, Prof. Seru ya. Wah, jadi naik. Kalau Eza sih ingin naik tren, Prof. Iya, sudah. Dari video tadi, ternyata transportasi yang ingin dinaiki Eza dan Aji itu sama atau tidak? Iya, Bu, beda. Nah, bagaimana sikap kita apabila memiliki perbedaan kesukaan transportasi dengan teman kita seperti yang tadi sudah didiskusikan? Yang pertama, menerima perbedaan dengan lapang dada. Yang kedua, tidak saling mengejek, saling menghormati dan mendiskusikan dan menyelesaikan masalah apabila ada perbedaan. Nah, tadi juga sudah belajar mengukur keliling dari bangun datar. Tadi persegi itu memiliki sisi yang sama panjang. Jadi cara mengukur keliling bangun datar itu dengan cara menghitung semua sisi-sisinya. Tadi dari persegi itu sisinya ada 4, berarti sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Ada 4 kali, jadi ditemukan rumus 4 kali sisi. 4 kali sisi. Sip. Sampai sini semuanya sudah paham? Paham, Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah paham, coba kita ingat-ingat kembali dari awal. Kita sudah belajar apa saja di
Nah, transportasi itu ada 3. Yang pertama apa ya? Transportasi umum, transportasi Sudah. pribadi. Selain itu ada transportasi darat, ada transportasi Laut. laut, Udara. transportasi udara. Nah, sikap kita menyikapi perbedaan kesukaan alat transportasi di sekitar kita adalah dengan cara yang pertama, Menerima perbedaan. menerima perbedaan, tidak saling Tidak saling mengejek, kemudian mendiskusikan permasalahan dengan bijaksana. Iya, setelah ini Ibu berikan kesempatan anak-anak untuk merangkum semua materi yang sudah dibahas. Ibu kasih waktu 3 menit saja. Anak-anak tuliskan di buku masing-masing ya. 3 menit dari sekarang. Sudah selesai? Sudah, Bu. Saya sudah, Bu. Coba tunjukkan bukunya ke kamera anak-anak. Sudah menulis atau belum? Ya, Mbak Nurul sudah, sip. Yang lain juga sudah semuanya. Sekarang waktunya mengerjakan soal evaluasi di link yang sudah Ibu share di kolom chat. Sudah selesai? Sudah. Baik. Apa dari soal evaluasi ada yang tidak dipahami atau ada yang tidak bisa mengerjakan? Bisa, Bu. Semuanya. Berarti sudah paham ya? Berarti yang kita pelajari hari ini semuanya sudah paham, betul? Ya, Bu. Benar. Benar, alhamdulillah. Kalau sudah paham, kita bahas bersama-sama soal evaluasinya. Sudah muncul di layarnya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sekarang bacakan nomor 1 Mbak Nurul. Alat transportasi yang dapat dinaiki bersama-sama oleh masyarakat yang membutuhkan dinamakan alat transportasi massal. Massal, betul ada 3 teman-teman? Umum, Bu. Oh iya, yang betul umum. Ingat, ini hanya untuk mengecoh anak-anak. Yang betul adalah transportasi umum. Betul. Sekarang yang terakhir, siapa yang berani? Saya, Bu. Ya, Mbak Nurul lagi, sip. Dilanjutkan, Mbak Nurul. Perhatikan gambar di bawah ini. Keliling bangun datar di bawah ini adalah 105 tambah 65 tambah 105 tambah 65. Hasilnya? 340. Sip, siapa yang betul semua? Saya, Bu Guru. Siapa yang salah lebih dari 5? Tidak ada, Bu. Berarti semuanya sudah lolos KKM ya. Nanti Ibu akan berikan tugas lain yang lebih menantang agar anak-anak lebih pintar dan lebih cerdas. Siap? Siap, Bu. Besok kita akan melanjutkan pembelajaran setelah ini, yaitu pembelajaran ke-6. Jadi jangan lupa membawa buku tema dan buku tulis. Paham tuh? Fahimna. Ya, sebelum Ibu tutup, Ibu akan menyampaikan beberapa pesan untuk anak-anak. Jadi, jika anak-anak menghadapi sebuah perbedaan di lingkungan sekitar, anak-anak harus menerima dengan lapang dada. Menghargai setiap perbedaan yang ada. Jadi, jangan marah, jangan kecewa, apalagi nangis kalau keputusan yang disepakati tidak sesuai dengan yang diinginkan. Fahim tuh? Fahimna. Ya, cukup sekian pembelajaran hari ini. Apabila Ibu banyak sekali melakukan kesalahan, mohon dimaafkan. Dimaafkan tidak? Iya, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih. Untuk berdoa dipimpin oleh Mbak Nurul ya. Semuanya berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih sudah memimpin doa penutup hari ini Mbak Nurul. Ya, Bu. Ya, Ibu tutup dulu pembelajaran hari ini. Selamat beristirahat dan selamat belajar kembali untuk mempersiapkan besok di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.